Selamat siang. Perkenalkan nama saya Natasha Rowan Frederika Barua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dalam mata kuliah e-commerce dengan judul Nusamart, Rancangan Marketplace Berbasis Kepercayaan, Loyalitas, dan Pemberdayaan UMKM dengan studi kasus perbandingan Tokopedia versus Rakuten. Bagian pertama kita akan membahas latar belakang dan juga masalahnya. Di sini ada 3 poin penting yang saya catat. Pertama adalah perkembangan e-commerce, yang dimana perdagangan digital semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia karena menawarkan akses produk yang lebih luas, transaksi praktis, dan juga pilihan pembayaran yang fleksibel. Namun, pertumbuhan ini juga menuntut platform yang lebih aman dan juga bertanggung jawab. Lalu, untuk masalah marketplace saat ini adalah pengguna yang masih menghadapi risiko produk tidak terpercaya, promo terlalu agresif, pengalaman aplikasi yang terlalu padat, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan juga transparansi penggunaan informasi pribadi. Lalu selanjutnya ada tantangan UMKM lokal, di mana UMKM daerah ini sering kalah bersaing dengan toko besar karena keterbatasan branding, visibilitas algoritma, promosi digital, dan juga kemampuan pengelolaan toko online. Yang dimana solusi awalnya adalah marketplace yang menggabungkan transaksi aman, loyalitas pelanggan, dan juga kanal khusus untuk produk lokal. Selanjutnya ini adalah pembahasan terkait Tokopedia dan juga Rakuten dan juga hasil analisisnya. Di sini untuk Tokopedia adalah marketplace Indonesia yang kuat pada lokalitas, ragam kategori, pembayaran fleksibel, dan juga akses bagi UMKM. Lalu untuk Rakuten, ini adalah marketplace asal Jepang dengan kekuatan pada ekosistem digital, loyalty point, dan juga pemberdayaan merchant. Nah, perbandingannya, Tokopedia ini unggul pada konteks lokal, sedangkan Rakuten ini unggul pada loyalitas dan juga integrasi ekosistem. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, hasil analisis kami adalah marketplace ideal, perlu aman, etis, mudah digunakan, mendukung UMKM, dan juga menjaga loyalitas pengguna. Selanjutnya untuk konsep bisnis Nusamart. Jadi Nusamart ini adalah marketplace multi kategori yang mempertemukan pembeli Indonesia dengan UMKM, penjual lokal, toko komunitas, dan juga brand resmi dalam satu platform yang aman dan mudah digunakan. Nusa Lokal ini menjadi kanal khusus untuk program lokal atau UMKM daerah agar tidak tenggelam di antara toko-toko besar. Nah, inspirasi dari Tokopedia-nya ini adalah kemudahan transaksi lokal, variasi kategori, pembayaran, dan juga logistik. Lalu untuk inspirasi dari Rakutennya adalah loyalitas pelanggan, ekosistem point, dan juga merchant empowerment. Selanjutnya untuk target pasar dan juga value proposition, di sini ada target pembelinya yang dimana masyarakat Indonesia yang usianya 18 sampai 40 tahun, terutama mahasiswa, pekerja muda, keluarga muda, dan juga pengguna aktif e-wallet yang membutuhkan belanja yang praktis dan juga aman. Lalu untuk target penjualnya, ini adalah UMKM lokal, toko daerah, brand kecil atau sampai menengah, official store, serta komunitas usaha yang ingin memperluas pasar secara digital. Dan kebutuhan utamanya adalah pembeli yang membutuhkan produk terpercaya, penjual membutuhkan visibilitas, dashboard, promosi, dan juga dukungan logistik. Jadi untuk value proposition ini adalah belanja aman, penjual terpercaya, dan juga poin loyalitas yang benar-benar bermanfaat. Selanjutnya adalah produk, kategori, dan juga fitur utama. Di sini kategori umum Nusamart itu mencakup kebutuhan rumah tangga, fashion, elektronik ringan, kecantikan, kesehatan, makanan kemasan, perlengkapan sekolah, produk digital, perlengkapan hobi, dan juga kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, ini seperti marketplace atau e-commerce pada umumnya, tetapi selain kategori umum, Nusamart ini memiliki kanal khusus, yaitu adalah kanal yang bernama Nusa Lokal untuk produk UMKM daerah berdasarkan daerah, jenis usaha, cerita penjual, dan juga kampanye tematik. Nah, untuk fitur utamanya di sini ada Nusa Point, yang dimana itu adalah poin loyalitas dari transaksi, ulasan valid, dan juga pembelian produk lokal. Lalu yang selanjutnya adalah verified seller. Ini untuk fungsinya adalah label kepercayaan untuk seller berdasarkan verifikasi dan performa toko. Lalu ada juga escrow payment dan juga ada smart review yang dimana ulasan hanya dari pembeli asli dan dideteksi dari pola tidak wajar. Jadi tidak akan ada review-review palsu dari yang bukan pembeli. Lalu fitur utama selanjutnya adalah dashboard UMKM. Ini menampilkan penjualan, stok, ulasan, promosi, dan juga rekomendasi strategi untuk si penjualnya. Dan fitur yang terakhir adalah Nusa Fulfill. Ini adalah layanan fulfillment untuk membantu stok, packing, dan juga pengiriman UMKM. Nah, ini untuk pemodelan alur data Nusamartnya. Yang pertama adalah
cari produk. Jadi customer mencari produk dan juga memilih kanal usaha lokal. Lalu yang kedua check out melalui escrow payment untuk pembayarannya. Dan yang ketiga proses pesanan di mana seller menyiapkan produk dan juga memperbaharui status. Lalu pengiriman dan yang terakhir adalah ulasan dan poin. Jadi customer menerima barang, memberikan ulasan dan juga akan memperoleh poin yang kita namakan nusa poin. Lalu untuk strategi dan pemasaran digitalnya, di sini yang pertama adalah community based marketing. Ini adalah pembangunan komunitas pembeli produk lokal dan juga forum UMKM untuk meningkatkan kedekatan dan juga kepercayaan. Dan yang kedua adalah micro influencer, menggandeng kreator lokal dan juga mahasiswa untuk memperkenalkan produk UMKM secara lebih autentik. Lalu yang ketiga adalah campaign atau kampanye produk lokal. Di sini ada kampanye dengan hashtag bangga produk lokal, lalu produk mahasiswa dan juga UMKM perempuan untuk meningkatkan visibilitas. Dan yang terakhir adalah referral program. Ini adalah pengguna yang memperoleh nusa poin saat berhasil mengajak teman bertransaksi di platform. Lalu ada juga konten edukasi UMKM. Ini konten seperti tips jualan, penghapusan produk, foto katalog, dan juga strategi promosi digital. Lalu untuk strategi yang terakhir adalah personalized promotion. Ini adalah promosi yang dipersonalisasi secara etis sesuai preferensi pengguna dan juga dapat diatur secara transparan. Lalu untuk sistem pembayarannya, di sini metode pembayarannya itu bisa melalui virtual account dan juga transfer bank, lalu ada e-wallet dan kris, lalu kartu debit atau kredit, dan untuk COD ini terbatas untuk wilayah tertentu saja, dan juga ada pay later etis dengan informasi biaya yang pastinya jelas. Lalu untuk escrow payment sebagai perlindungan transaksi, di mana dana pembeli ditahan oleh sistem hingga barang diterima atau masa komplain selesai. Lalu ada juga pengurangan resiko penipuan karena dana tidak langsung masuk ke penjual. Dan ini juga didukung oleh 2FA, sertifikasi transaksi, inskripsi data pembayaran, dan juga deteksi transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya untuk logistik dan pengirimannya, di sini yang pertama adalah multi logistik integration atau integrasi dengan kurir reguler, same day, instant delivery, kargo dan juga pick up point agar pembeli bisa memilih harga dan juga kecepatan pengirimannya. Lalu ada estimasi transparan di mana ongkir, estimasi sampai, reputasi kurir dan status pengiriman ini ditampilkan sejak awal agar pengguna tidak kebingungan. Lalu yang terakhir adalah Nusa Fulfill atau fitur utama yang tadi sudah saya jelaskan, di mana ini adalah layanan untuk membantu UMKM menyimpan stok, packing, dan mengirimkan produk yang dengan lebih efisien. Manfaat untuk pembelinya sudah pasti adalah pilihan pengiriman yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada tracking real time yang mengurangi ketidakpastian pesanan. Lalu untuk manfaat untuk penjual adalah UMKM yang dapat fokus pada produk dan pemesanan. Lalu ada proses operasional yang lebih rapi melalui fitur fulfillment ini. Lalu untuk evaluasi dari Tokopedia versus Rakutennya, di mana untuk bagian keamanan, kalau Tokopedia ini lebih kuat pada transaksi lokal, pembayaran, dan juga perlindungan pembeli, tetapi tetap perlu penguatan terhadap seller bermasalah dan penyalahgunaan promo. Lalu untuk etikanya, relevan untuk UMKM Indonesia, tetapi perlu menjaga persaingan yang adil dan transparansi promosi. Untuk user experience UX-nya, ini familiar, lengkap, dan banyak pilihan, tetapi tampilan bisa terasa padat karena promo dan fitur yang banyak. Lalu untuk Rakuten, dari segi keamanan ini sangat kuat pada ekosistem akun dan juga kebijakan privasi, tetapi cakupan layanan yang luas menuntut transparansi data yang lebih tinggi. Nah, untuk dari segi etika, ini dia Rakuten ini unggul pada merchant empowerment dan juga loyalitas, tetapi penggunaan data lintas layanan perlu dikendalikan secara bertanggung jawab. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu adalah UX, di mana Rakuten ini kuat karena ada Rakuten Points dan juga retensi pelanggan. Tetapi ekosistem yang luas ini bisa terasa kompleks bagi pengguna baru. Nah, ini untuk perbandingannya. Mungkin dari amanan, tadi sudah dijelaskan untuk yang Tokopedia dan Rakuten. Sedangkan kalau model Nusamart ini ada escrow payment, lalu ada 2FA, verified seller, dan juga fraud detection. Lalu untuk etika bisnis, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk Tokopedia dan Rakuten, sedangkan kalau Nusamart ini algoritmanya itu adil, lalu menggunakan label sponsor yang jelas, dan juga penggunaan data yang bertanggung jawab. Kalau dari aspek pengalaman pengguna, Nusamart ini memiliki UI yang pastinya lebih bersih, filter lokal, tracking, komplain, dan juga preferensi promosi. Lalu untuk sistem loyalitas, model Nusamart ini terdapat fitur Nusa Point untuk belanja, ulasan terkait, dan juga produk lokal. Lalu untuk aspek yang terakhir adalah terkait dukungan UMKM. Untuk Nusamart ini adanya kanal Nusa Lokal, lalu ada dashboard UMKM dan juga Nusa Fulfill.
Nah, jadi Indomaret ini mengambil kekuatan lokal Tokopedia dan juga loyalitas dari si Rakuten ini, lalu menambahkan fokus kepercayaan, visibilitas UMKM, serta pengalaman belanja yang lebih etis. Untuk bagian terakhir di sini ada sintesis keunggulannya, di mana Nusamart ini menggabungkan kemudahan marketplace lokal seperti Tokopedia dengan sistem loyalitas dengan pemberdayaan merchant seperti Rakuten. Nah, kombinasi tersebut diwujudkan melalui Nusa Lokal, Nusa Poin, Verify Seller, Escrow Payment, Smart Review, Dashboard UMKM, serta Nusa Fulfill. Untuk visi target akhirnya adalah menjadi marketplace Indonesia yang aman, etis, mendukung UMKM lokal, dan memiliki sistem loyalitas berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.